Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Dimanapun Anda berada, saya percaya kebaikan, kemurahan kasih sayang Tuhan selalu menyertai dan tidak pernah meninggalkan kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas, DTH dalam program Reministry. Kita akan merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita semakin bertumbuh, berakar dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Tantangan bisa menjadi hambatan, bahkan kegagalan untuk mencapai sesuatu, atau menjadi penyebab penggerak percepatan untuk meraih sukses. Jadi tergantung bagaimana seseorang melihat tantangan tersebut. Kita perlu memahami bersama-sama bahwa menyerah karena kesulitan atau hambatan bukan pilihan yang terbaik. Namun mengubah kesulitan menjadi berkat juga tidaklah mudah. Itu sebabnya dibutuhkan strategi atau ide yang unggul menghadapi tantangan, baik dalam hidup kita sehari-hari maupun pelayanan kita. Paulus memberikan contoh sikap yang unggul dalam menghadapi tantangan dalam pelayanan. Sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Mari kita perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos, dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju ke Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus, sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Sesudah minta diri, kami naik ke kapal dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemais, dan di situ berakhirlah pelayaran kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami, lalu mengambil ikat pinggang Paulus. Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah kata roh, beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus Kristus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan."
Umat Allah yang diberkati Tuhan, sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan dijelaskan dalam Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 14. Yang pertama adalah tetap melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Itu begitu jelas dalam Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 5. Sesudah perpisahan yang berat itu, bertolaklah kami dan langsung berlayar menuju Kos. Keesokan harinya sampailah kami di Rodos. Dan dari situ kami ke Patara. Di Patara kami mendapat kapal yang hendak menyeberang ke Fenisia. Kami naik kapal itu lalu bertolak. Kemudian tampak Siprus di sebelah kiri, tetapi kami melewatinya dan menuju Syria. Akhirnya tibalah kami di Tirus. Sebab muatan kapal harus dibongkar di kota itu. Di situ kami mengunjungi murid-murid dan tinggal di situ 7 hari lamanya. Perhatikan. Oleh bisikan roh, murid-murid itu menasihati Paulus supaya ia jangan pergi ke Mesir. Tetapi setelah lewat waktunya, kami berangkat meneruskan perjalanan kami. Murid-murid semua dengan istri dan anak-anak mereka mengantar kami sampai keluar kota, dan di tepi pantai kami berlutut dan berdoa. Paulus dalam perjalanan berlayar menuju Kos, Fenisia, Syria, Tirus, tinggal 7 hari bersama murid-murid. Merupakan peristiwa yang terjadi karena pimpinan Roh Kudus. Itu sebabnya oleh bisikan roh juga Paulus dinasehati, bahkan ketika berlutut dan berdoa. Semua peristiwa tersebut terjadi dalam pimpinan Roh Kudus. Setiap orang percaya harus memberi, dikuasai atau dipenuhi oleh Roh Kudus, bukan diperbudak oleh hawa nafsu. Itu sebabnya Efesus 5 ayat 18 berkata, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Menarik sekali. Ada bukti yang tidak bisa disangkal bahwa orang itu dipenuhi dengan roh. Yang pertama, dia memiliki buah roh. Galatia 5 ayat 20 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Ayat 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum-hukum, tidak ada hukum yang menentang hal itu. Umat Allah yang diberkati Tuhan, orang yang dipenuhi roh memiliki buah roh. Orang yang dipenuhi roh memiliki komitmen untuk memberitakan keselamatan. 1 Korintus 9 ayat 16 berkata, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku, kata Paulus, jika aku tidak memberitakan Injil. Menarik sekali. Dipenuhi roh artinya memiliki buah roh. Dipenuhi roh artinya memiliki komitmen memberitakan Injil keselamatan. Dipenuhi roh artinya memiliki atau memanifestasikan kuasa Allah. Markus 16 ayat 17 berkata, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Dipenuhi Roh Kudus menjadikan kita sangat produktif di dalam pelayanan. Khotbah kita penuh kuasa, membuat orang lain bertobat sehingga menerima Yesus Kristus secara pribadi. Khotbah kita menguatkan, memulihkan, dan memberkati umat Allah. Pengajaran kita merubah pemahaman jemaat yang salah terhadap Alkitab, atau sesuatu yang dianggap benar selama ini padahal keliru. Doa kita melahirkan mujizat, membuka terobosan-terobosan baru. Penggembalaan kita menjadikan kita melihat jemaat semakin bertumbuh, baik secara spiritual iman maupun juga dari sisi jumlah ataupun kuantitas.
Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan harus dimulai dengan tetap melayani dengan pimpinan Roh Kudus. Selanjutnya yang kedua, tetap melayani dengan semangat together. Artinya semangat kebersamaan. Kisah Rasul 21 ayat 6 sampai 9 berkata demikian. Sesudah minta diri, kami naik ke perahu dan mereka pulang ke rumah. Dari Tirus kami tiba di Ptolemeus. Dan dari situ berakhirlah pelayanan kami. Kami memberi salam kepada saudara-saudara dan tinggal 1 hari di antara mereka. Pada keesokan harinya kami berangkat dari situ dan tiba di Kaisarea. Kami masuk ke rumah Filipus, pemberita Injil itu, yaitu satu dari ke-7 orang yang dipilih di Yerusalem, dan kami tinggal di rumahnya. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Perhatikan baik-baik. Semangat kebersamaan atau together Paulus dalam pelayanan terlihat begitu jelas. Ketika naik kapal, tidak sendirian, dipergunakan kata kami. Bahkan diantar oleh semua murid-murid. Ketika tiba di Ptolemeus, tetap dalam kebersamaan, bersama-sama dengan saudara-saudara di Ptolemeus. Ketika di Kaisarea, Paulus juga tidak sendirian, dipergunakan kata kami. Bahkan bersama Filipus dan ke-4 anak darahnya yang mendukung pelayanan dengan karunia nubuatan. Jelas sekali bahwa Paulus tetap melayani dalam semangat kebersamaan, tidak melakukan pelayanan itu dengan sendirian. Semangat kebersamaan dalam pelayanan itu harus terlihat di antara saudara seiman dalam menolong dan menanggung kesusahan atau beban hidup. Sebagaimana Paulus katakan di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Semangat kebersamaan itu juga harus terlihat dalam pelayanan yang ditunjukkan dengan berani membagi atau mempercayakan tugas pelayanan. 2 Timotius 2 ayat yang kedua berkata, apa yang telah engkau dengar daripadaku di depan banyak saksi, percayakanlah itu kepada orang-orang yang dapat dipercayai, yang juga cakap mengajar orang lain. Semangat kebersamaan dalam pelayanan harus ditunjukkan dengan berdoa bersama untuk menciptakan sesuatu yang kita harapkan. Matius 18 ayat 19 berkata, dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Pelayanan terasa semakin berat karena kita menanggungnya sendiri. Kita mengkondisikan diri sebagai pelayan superpower dan menganggap orang lain tidak penting atau tidak bisa. Kita bekerja sendiri dan tidak membangun tim dalam pelayanan. Kita tidak percaya orang lain. Kita tidak bisa bersama-sama dengan orang lain bekerja sama dalam pelayanan. Itu sangat berbahaya. Melayani sendirian akan membuat kita mudah stres, mudah jatuh dalam dosa, dan menjadi pendorong terkuat kita menyerah, sehingga akhirnya kita meninggalkan pelayanan. Itu sebabnya layani Tuhan dalam semangat kebersamaan. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali bahwa sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan dimulai dengan tetap melayani dengan pimpinan Holy Spirit atau Roh Kudus. Yang kedua, tetap melayani dengan semangat together atau kebersamaan. Yang ketiga, tetap melayani dengan komitmen strong atau kuat. Kisah Para Rasul 21 ayat 10 sampai 14 menyatakan demikian. Setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Ia datang pada kami lalu mengambil ikat pinggang Paulus.
Sambil mengikat kaki dan tangannya sendiri, ia berkata, "Demikianlah Roh Kudus. Beginilah orang yang empunya ikat pinggang ini akan diikat oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem dan diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain." Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus. Karena ia tidak mau menerima nasihat kami, kami menyerah dan berkata, jadilah kehendak Tuhan." Komitmen melayani dengan kuat atau strong ditunjukkan oleh Paulus yang rela diikat, bahkan mati di Yerusalem demi memberitakan nama Yesus. Komitmen yang kuat atau strong harus ditunjukkan dengan mengiring dan melayani Tuhan dengan setia, sekalipun harus menghadapi kematian. Markus 8 ayat 35 berkata, "Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya." Menarik sekali. Komitmen yang kuat atau strong juga ditunjukkan dengan melayani Tuhan dengan tuntas hingga layak menerima mahkota. 2 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8 berkata demikian, "Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Dalam pelayanan, tantangan sangat berpotensi melemahkan kita atau membuat kita mundur. Itu selalu ada. Namun, jika kita melihat pelayanan adalah panggilan yang harus dikerjakan sampai selesai, maka kita tidak akan pernah berhenti atau meninggalkan pelayanan. Ingat bahwa pelayanan adalah pengabdian kepada Tuhan yang dilakukan sebagai rasa syukur, dan kita yang melayani dengan setia sampai akhir, melayani sesuai dengan standar Allah, akan menerima upah atau mahkota. Umat Allah yang diberkati Tuhan, sikap unggul dalam menghadapi tantangan pelayanan yang kita bisa lihat dalam Kisah Rasul 21 ayat 1 sampai 14 ditunjukkan dengan pertama, tetap melayani dengan pimpinan Holy Spirit. Kedua, tetap melayani dengan semangat together. Ketiga, tetap melayani dengan komitmen strong. Haleluya! Tuhan Yesus memberkati. Immanuel. Amin. Kau tetap selamanya